Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sekian lama kita kembali lagi sama saya Rajif Rivaldo di channel YouTube Ranah Otomotif. Mungkin buat teman-teman yang dulu ngikutin channel YouTube Ranah Otomotif pasti tahulah kalau kita udah jarang dan udah lama banget nggak bikin konten, nggak bikin video, nggak upload video di YouTube maupun di Instagramnya kita. Mungkin karena sesuatu dan lain hal, karena kesibukan masing-masing dari tim Ranah Otomotif, makanya kita nggak sempat untuk membuat konten lagi atau buat nge-review mobil-mobil dari teman-teman atau motor dari teman-teman kita yang ada di sini. Di video terakhir kita pernah bahas E36, itu milik saya pribadi, dan kebetulan di konten pembuka atau konten pertama setelah sekian lama vakum kali ini, kita kembali akan membukanya atau mengawalinya dengan kembali mereview atau membahas E36 lagi yang ada di belakang saya. Kebetulan ini milik saya pribadi dan saya mau share juga ke teman-teman Ranah Otomotif apa aja perkembangannya yang udah di-upgrade di mobil ini atau yang udah dipasang di mobil ini. Mungkin ini juga bisa jadi referensi buat teman-teman yang di luar sana yang hobi Eropa, yang hobi pakai BMW, terkhusus buat E36. So teman-teman, di mobil ini sebenarnya yang gua rubah nggak terlalu banyak ya. Kalau teman-teman nonton video E36 sebelumnya yang gua review waktu dia belum diganti warna, waktu dia belum di repaint, itu di video sebelumnya warnanya belum nardo grey, ini masih biru silver ke biru-biruan gitu warnanya. Nah sekarang upgrade pertama yang udah gue lakuin di mobil ini adalah gue ganti warna jadi nardo grey. Cuman kayaknya nardo grey-nya belum pas sih menurut gue ya, nggak tahu lah. Mungkin teman-teman bisa kasih saran lah atau kasih masukan di bawah. Bagusnya ini warnanya lebih digelapin lagi atau lebih sedikit diterangin lagi. Soalnya rencana gue memang ada mau di repaint ulang lagi. Nggak tahu lah gimana nya. Teman-teman boleh kasih masukan di bawah gitu. Karena gue lebih suka tampilan facelift, makanya grillnya gue ganti sama grill yang facelift teman-teman. Buat tulang grillnya nggak gue ganti sih, cuman gue rombak dikit aja, dan grillnya gue beli grill yang facelift black chrome kayak gini dan tambahan logo M3. Buat bumper masih biasa, bumper M-Tech, dikasih lip seperti biasa biar tampilannya lebih ke M-Tech gitu ya teman-teman ya. Dan satu lagi yang gua ganti di sini, ini buat spionnya. Di sini gua make spion E46 teman-teman, dan spion E46 ini itu dia ngelipetnya ke atas jadi kayak berdoa gitu. Nanti gua selipin fotonya atau videonya buat tampilan spion ini. Ini tuh bawaannya E46 Coupe kalau nggak salah ya. Di Indonesia jarang juga sih E36 make spion kayak gini. Cuman kalau untuk di luar Indonesia itu gue banyak nemu atau gue sering lihat konten-konten di Instagram atau di YouTube, orang-orang di luar negeri itu banyak make di E36-nya itu spion kayak gini. Jadi menurut gue itu lebih unik dan lebih bagus juga, makanya gue juga pakai di sini teman-teman. Dan velg sebelumnya gue make, kalau di video sebelumnya gue make Alfa Touring Star. Di sini gue udah ganti sama velg BMW style 24. Nah ini velg BMW style 24, jadi orinya BMW ya teman-teman ya. Jadi original part number, memang pemakaian punyanya BMW gitu. Dan ini dia ring 17. Dan di sini profil ban gua pakai 215 45. Oke teman-teman. Dan depan belakang rata sih kalau nggak salah ya. Oke, itu aja. Kalau di bagian kaki-kaki gua nggak ada rubah apa lagi sih, nggak ada yang lain sih yang dirubah, cuman ganti velg sama ban, udah itu aja. Di bagian yang lain buat per segala macam gua nggak ganti, gua lebih utamain buat kenyamanan gua. Oke teman-teman, itu aja kayaknya. Dan gua ngasih kaca film juga biar nggak terlalu terang di sini. Dan mungkin di bagian lipsnya ini gua udah make lips M3 juga, dan ini part number ya teman-teman ya. Kalau bawaan E36 itu kan dia lebih kecil dan lebih menonjol keluar gitu tampilannya. Dan ini gue pakai yang lips M-Tech, dan alhamdulillah dapatnya part number juga. Set skid udah ganti juga sama yang part number. Oke, mungkin kita lihat di bagian belakang lagi ya teman-teman ya. Nah di bagian belakang lampu BMW E36 itu menurut gue lampu remnya itu belum terlalu bagus atau sangat kuno sih menurut gue, makanya gue ganti di sini
aftermarket ya ini. Dan ini udah plug and play, jadi tinggal buka lampu yang lama, pasang yang ini, dan ini tampilannya lebih bagus sih menurut gua. Semacam kayak LED gitu ya nggak Bi? Dan ini gua ganti, gua beli kisaran harganya berapa ya? 3,5 atau 4 juta lah kalau nggak salah waktu itu. Dan ini nggak ngerubah apa-apa, cuman dibongkar yang lama, dipasang yang baru, itu udah kelar. Sama kiri kanan ya. Kenapa? Modul standar ya? Modul standar. Kita nggak ada ganti modul, nggak ada ganti apa-apa. Pokoknya kabel yang lama tinggal kita copot dan kita ganti sama yang baru, yang aftermarket. Memang dia bukan originalnya, cuman buat tampilan modifikasi menurut gue itu lumayan bagus. Karena yang pertama, kalau dengan konsep mobil yang istilahnya konsepnya nggak terlalu meriah-meriah banget lah gitu kan. Konsepnya lebih elegan, menurut gue cocok kalau teman-teman mau pakai lampu yang kayak gini. Dan di sini gue juga nambahin diffuser buat tampilannya lebih bagus aja sih menurut gue ya. Tergantung konsep mobil teman-teman juga sebenarnya kalau mau pakai diffuser kayak gini. Kadang ada yang cocok, kadang ada juga yang nggak cocok. Kalau menurut gue sih dengan tampilan mobil yang kayak gini cocok pakai diffuser fancy white kayak gini. Buat wingnya, buat spoiler belakang, ini bukan 4 number, tapi gue kebetulan dapat referensi dari Instagram juga, dari konten-konten luar negeri juga. Teman-teman yang pakai E36 di luar negeri itu mereka pakai spoiler yang ada light brake di belakang ini. Nah ini dia teman-teman. Tapi ini bukan 4 number ya, ini fiber. Kebetulan ada teman-teman di Jakarta yang bikin kayak gini dan gua tertarik. Harganya juga murah, sekitaran 1 jutaan lah kalau nggak salah. Tapi kalau buat yang originalnya itu pernah gua tanyain, ada yang jual 10, ada yang jual 11. Lumayan juga sih harganya sebenarnya. Tapi buat teman-teman yang mau cari yang ori, lebih oke. Kalau mau yang sekedar tampilan aja, boleh cari yang fiber. Itu banyak teman-teman di Jakarta yang bikin, atau di Bandung. Di video sebelumnya, waktu gua nge-review nih E36 pertama kali, itu di foggernya ini atau garis-garis, kisi-kisi garisnya ini itu udah banyak yang putus atau udah banyak yang hilang gitu teman-teman. Nah kebetulan waktu itu di bengkel ada copotan E36 juga 6 silinder 320, dan kaca belakangnya itu benar-benar masih bagus. Dan bahkan nih teman-teman, nih kalau lu bisa lihat, coba Bi, diapain Bi? Kalau lu bisa lihat teman-teman, nah ini masih ori ya, bahkan masih ada tulisan 6 cylinder 24 valve gitu. Nah saya tertarik dan harganya juga cocok, saya ganti gitu. Oke. Stiker bawaan ya? Ini stiker bawaan, ini jarang nih Bi. Sama kayak ini juga nih, yang bagian sini. Nah ini juga jarang nih, yang kayak sini nih. Banyak E36 yang kita lihat nih udah nggak ada stiker-stiker kayak gini di sini sama di bagian kaca belakang. Lumayan langka sih. Ya syukur-syukur lah ya kan. Mungkin itu aja sih teman-teman ya buat upgradean dari si E36 ini. Buat mesin di E36 saya ini nggak ada perubahan sih teman-teman, cuman lebih dirapihin aja, lebih dimaksimalin aja. Menurut gue pribadi itu nggak boros-boros banget, walaupun ini 320, tapi konsumsi minyaknya di 111 itu masih dapat, masih enak. Bahkan kalau luar kota irit luar kota 111 lebih kayaknya masih dapat deh. Menurut saya pribadi ya, nggak tahu ya kalau di luar sana mungkin ada yang lebih irit atau mungkin bahkan ada yang lebih boros. Itu tergantung di spesifikasi mesin teman-teman dan kesehatan mesin teman-teman semuanya. Menurut gua itu aja buat kali ini. Oh iya, dan gua juga ganti fog lamp. Ini sengaja sih sebenarnya ganti fog lamp sama yang aftermarket kayak gini. Sebenarnya nggak terlalu terang sih, karena tampilannya bagus aja gue coba beli gitu. Rencana mau diganti lagi sama yang standar dan dikasih lampu yang kuning sih menurut gue. Kemarin kayaknya kurang terang gitu. Itu aja, yang lain nggak ada sih sebenarnya. Di bagian mesin masih standar semua, cuman dirapihin, cuman dibenahin. Jadi kita pun makainya nyaman, nggak was-was. Kadang banyak di luar sana orang tuh yang ngira kalau pakai mobil Eropa, apalagi mobil tua itu waktu mau dibawa, waktu mau kita touring apa segala macam itu bikin was-was, bikin lebih takut lah gitu buat bawanya. Sebenarnya nggak, tergantung di kita, tergantung di perawatan mobil kita. Demikian dulu buat review si E36-nya teman-teman. Nah mungkin dari gua ini aja buat teman-teman yang suka
Atau buat teman-teman di luar sana yang mungkin mau ngasih masukan, mau ngasih kritik dan saran, boleh di kolom komentar. Jangan lupa juga buat komen, like, dan share video YouTube kita ini supaya bisa dijangkau lebih banyak penonton. Dan supaya kita juga lebih semangat lagi buat bikin konten ke depannya. Jangan lupa juga buat follow Instagram kita yang ada di bawah ini teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton, dan saran, kritik, dan masukan dari teman-teman benar-benar berharga buat kita di tim Ranah Otomotif. So, saya Rajiv Rivaldo, terima kasih buat Alfarabi, kameramen kita hari ini, and see you in the next video.